thrifting. Praktik thrifting dinilai mengancam industri tekstil di dalam negeri dan produk UMKM Indonesia. Fashion adalah salah satu industri yang paling digemari oleh masyarakat, khususnya yang berada di ibu kota. Namun, sayangnya, fashion menjadi bumerang bagi negara ini, karena ternyata sampah fashion justru menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di negara ini, bahkan di dunia. Apalagi dengan munculnya tren thrifting yang naik beberapa tahun belakangan, membuat orang makin berbondong-bondong berbelanja pakaian. Tapi, bagaimana realita yang berada di lapangan? Dan apa yang sebenarnya terjadi di industri fashion? Pasar Senen merupakan salah satu pemasok baju terbesar wilayah ibu kota. Mereka dikenal sebagai tempat barang grosir sekaligus tempat barang second, membuat tempat ini dikunjungi dari berbagai kalangan. Namun, selain baju, Pasar Senen juga menyuguhkan buku dan aneka kuliner yang berada di sekitar wilayahnya. Ibu Indriani Ginting dengan gaya ini. Kita udah 1 bulan di Blok 1-2 di basement di Pasar Senen. Sebelumnya kita kan di TPS Blok 5. Tapi sebelumnya itu sebelum kebakaran ini kita udah di sini. Sebelum kebakaran, pas sudah kebakaran kan kita dipindah ke TPS Blok 5. Nah, udah selesai ini 6 tahun 3 bulan baru ke sini. Nama saya Shiana sebagai pedagang thrifting online. Saya berdagang pakaian thrifting online ini sekitar 3-4 tahun. Dan biasanya saya ambil barang dari Pasar Senen. Sebenarnya sudah lama ya, udah belasan tahun ya. Cuman ini kan gedung baru ya, baru 1 bulan kita. Di gedung Ya kan ini kan karena kebakaran dulu ya, terus dibangun ya ini kita pindah lagi ke sini, jadi baru sebulan. Di Blok 3 udah 15 tahun ada. Namun, tempat ini sepertinya sudah berada di ujung tanduk. Seiring peraturan dari Kementerian Perdagangan yang melarang para penjual untuk menjual baju impor bekas. Saya namanya Samfania Salsabil dari jurusan Broadcasting 2020. Pendapat saya dengan fenomena thrifting sih cukup menarik ya, karena kan banyak peminatnya di masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Jadi kita juga kayak saya yang ke kampus gitu-gitu suka bingung pakai
baju apa. Jadi kalau nge-thrift tuh kan lebih murah, jadi gampang aja gitu nyari baju untuk ke kampus. Nama saya Surya Putra. Menurut saya thrifting itu bagus karena sebagai mahasiswa sendiri kita bisa dapat barang bagus dari brand terkenal. Kalau mau nge-thrift biasanya di pasar Senen karena di sana barangnya bervariasi dan harganya juga miring. Seperti yang dikatakan banyak orang, Pasar Senen layaknya legenda bagi pemburu baju bekas. Selain akses dari wilayah yang mudah untuk dikunjungi, harga di sini juga terbilang paling murah di antara pasar baju grosir lainnya, seperti Blok M dan Tanah Abang. Pasar Senen sudah mempunyai penggemar tersendiri, sehingga mereka lebih memilih untuk berbelanja di sini dibanding di tempat lain. Itu kenapa rasanya mungkin sulit bagi beberapa orang untuk mencari tempat thrift baru yang cocok, sekaligus ramah di kantong. Seperti yang bisa dilihat dari beberapa ekspresi pedagang, mereka banyak kehilangan pengunjung karena diumumkannya penutupan Pasar Senen oleh Kementerian Perdagangan. Pemerintah memang mengizinkan mereka untuk menghabiskan terlebih dahulu stok baju. Namun setelah itu, pasar harus benar-benar ditutup. Ini memang langkah pemerintah dalam mengurangi sampah fashion. Karena kebanyakan baju yang dijual dari sini merupakan impor dari luar negeri. Pemerintah mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka mendukung industri tekstil lokal dan UMKM. Namun, ternyata hal ini juga membuat kontradiksi, khususnya bagi para pedagang yang sudah sejak lama berdagang dan mencari nafkah dari pekerjaan tersebut. Saya nggak terlalu ini banget sih, gimana nanti harusnya gitu aja saya jalanin gitu. Cuman kan kita berusaha ini kami pertahankan gitu. Iya, perlahan aja berarti. Iya, kita juga pengennya pemerintah masih kasih kita jualan seperti ini. Karena kan ini kan istilahnya udah dari sebelum kita punya rumah tangga juga udah ini kegiatan kita gitu. Nah, kalau kita bisa lanjut ya lanjut, kalau enggak ya kita ikutin aja. Tapi kalau kita nggak ini bagaimana? Kita nggak kena, kita kan jalannya dari sini. Iya, betul-betul. Harapannya mungkin thrifting ini tetap boleh diadain, tapi lebih diseleksi lagi baju-baju yang bisa masuk dan dijual, yang bekas-bekas yang mungkin udah nggak layak tuh bisa dilarang, nggak bekas gitu.
dilarangnya pemerintah sih setuju nggak setuju ya, karena kan dilarangnya kan pasti untuk kebaikan negara juga, karena emang itu kan barang-barang ilegal hitungannya. Tapi kalau nggak ada juga kita nih masyarakat, khususnya kayak anak muda, bingung gitu kan. Namanya pendapatan nggak sebanyak itu, tapi kita tetap harus modis gitu kan untuk di kalangan masyarakat. Jadi saya bisa bilang nggak setuju kalau dilarang banget sih. Saya sih nggak setuju soal thrifting yang dilarang itu, karena bisa mengurangi pendapatan orang yang berjualan dari thrifting tersebut, dan para remaja tidak bisa mendapatkan baju brand-brand yang dari luar negeri dengan harga murah. Dengan banyaknya pedagang yang kehilangan pekerjaan, otomatis ini juga akan meningkatkan angka pengangguran. Namun, sebenarnya, jika pedagang masih ingin mempertahankan usaha ini, mereka bisa melakukan bisnis thrifting online. Tapi, tantangan terbesarnya adalah, bagi penjual yang sudah berumur, mereka akan kesulitan dalam mengoperasikan bisnis online, sehingga mereka harus mencari pegawai lagi untuk menjalankannya. Berjualan baju online tampaknya juga bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalani. Karena banyaknya pesaing, serta banyak toko thrifting online yang menggunakan strategi berjualan dengan cara mengendorse influencer, sehingga lebih cepat laku dan naik tokonya. Ini tas dari Revive Indonesia ya, lokal brand. By the way guys, kemarin pas aku dapat endorsean timbangan, kalian pada nggak percaya kalau berat aku sekarang 59 nih ya. Assalamualaikum, hari ini aku pakai baju dari Mama Ririn, yaitu Jasmine Cartelnya. Ini cantik banget, bahannya bener-bener adem. Terus lucu deh, dia ada talinya bote jas, suka banget. Hai guys, keren banget gak sih jeans yang lagi aku pakai? Ini aku beli di Lux The Label, dan ini tuh bahannya nggak panas, super premium dan harganya murah banget guys. Coba tebak, cuman 120.000 dan kualitasnya tuh sebagus ini, kayak kualitas import. Win-win solution tampaknya sulit untuk didapatkan dalam permasalahan ini. Karena di satu sisi, kita harus mencintai produk lokal. Namun di sisi lain, ada orang lain yang harus kehilangan pekerjaannya. Namun walau begitu, kita hanya bisa berharap yang terbaik. Karena masalah sekompleks ini memang bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dan ini sekaligus juga menjadi tugas bagi kami, para generasi muda, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, agar negara menjadi lebih maju dan sejahtera masyarakatnya tanpa memandang suku, ras, ataupun agama.